Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian Masjid Nurul Falah Pulau Balai yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini kajian adalah berita akhirat. Apa itu kajian? Berita akhirat. Selama kau berita dunia tahu ya. Jadi kalau berita akhirat standarnya adalah keimanan. Kalau berita dunia standarnya akal. Bisa ditaati di akal. Tapi kalau akhirat itu standarnya keimanan. Jadi banyak ditanya oleh. Kalau urusan akhirat itu jangan ditanya. Ya, kalau dunia bisa. Kita awali dari surah An-Naba ayat 18 dasarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yumpahu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari nanti ditiupkan sangkakala oleh malaikat, maka kamu datang berkelompok-kelompok. Apa nama malaikat? Membunyi trompet roh. Malaikat Israfil. Di malaikat Israfil membunyikan sangkakala itu, maka manusia itu datang berkelompok-kelompok. Mendengar pertanyaan itu, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, apa mau kasih ayat cak nanan kau baca cak kodo wahai Rasulullah? Nongo pertanyaan Mu'adz ko nangi Rasulullah sampai air matanya sampai ke bajunya. Engkau menanyakan sesuatu perkara yang besar. Kata siapa? Kata Rasulullah. Engkau menanyakan perkara yang besar. Bahwa nanti di alam akhirat nanti manusia digiring dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok sesuai dengan amalnya masing-masing. Maka katanya ada 12 kelompok. Cukup waktu sudah tidak walero. Nggak cukup ikannya langsung sudah aja. Ya. Cukup juga. Yang pertama kata beliau, manusia digiring dari kuburnya nanti sampai mahkamah Allah. Mereka tidak punya tangan dan kaki. Tangan nak nawu, kaki nak nawu, begeso-geso aja berjalan. Itu makanya Rasulullah itu menangis, Bapak Ibu sekalian. Apa kau juga mencerai turu umat engkau mencerai turu Rasulullah? Ini adalah orang yang jahat terhadap tetangganya. Aduh di Pulau Balai kau Ada banyak. Oh mak iya lo aja Allah. Orang yang jahat terhadap tetangganya. Bisa ngapo juo sagala besumbe, siko bambe. Le sika.
Gador kan? Ya mudah-mudahan lah. Kata Nabi, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Kamu tidak beriman, kamu tidak beriman kata Rasulullah. Siapa yang tidak beriman kata Rasulullah? Orang yang tidak aman tetangga bu yang tidak. Neraka tempatnya. Rajin ibadah Rasulullah, neraka lah tempat tinggalnya. Maka kalau lihat doa nan terlibat masalah cerita itu, tolonglah balik elok ya tetangga. Ya. Maka berkali-kali saya sampaikan dalam berbagai pengajian. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 10 adab bertetangga itu. Di antaranya ibtida'us salam. Berjumpa dengan tetangga itu ucapkan salam. Bosok aja tetangga rasa apa menyapa lah. Assalamualaikum mak, assalamualaikum pak. Kalau ke rumah nak tanya apa. Yang kedua, pergi ke rumah tetangga jangan lama-lama. Biasa sampai tetangga lama-lama tu orang produksi. Tu orang produksi di Jerman. Tak orang produksi di Pulau Balik kan. Lama kono pe. Nyampe pele jam 6.30 baru pulang. Ngapo situ? Jangan terlalu lama di rumah tetangga itu. Yang ketiga, jangan menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi. Sesodo bertanya melaku. Menantu kalian kau sumai kalian kau iya. Sepewu kalian. Sepewu lah tanyong lah. Iya nya sepewu. Tu belanjonya halal lah. Belanja lah. Kau belanja lah. Sampai berita kemana-mana le gara-gara cakok. Ya. Apa tanya melaku belanja orang bagaimana urusan awak. Iya. Maka jangan menanyakan masalah pribadi. Ya. Kemudian kalau tetanggamu itu sakit, jenguklah dia. Jenguk sakit. Tapi menjenguk sakit berkali-kali saya sampaikan, jangan merisaukannya. Peko magang lu, bapo tensi kau, bapo kolesterol, bapo lu gula darah apa? Tanya melakon lu senawat tanya nanyang turun. Isau yang itu bahaya lo kau. Tu kalau saja itu tinggi bahaya lo. Tinggal isau makanya kere. Dah pernah lu ditanya nggak usah awak nanya tensi orang lo. Makanya kalau awak dah penyakit cici tunggu orang lain isau awak aja lo nya. Nak kena elok jadi lo. Dah nak ramu cici tol apa? Nak cici. Ni kau di apa orang lo? Dipanggil angin dia lo. Mak sanu tu batang soalnya itu dia kolesterol pertama losak kali. Tapi tu pikir kali dia le. Mak ibu penyang orang sakit, lu jangan polos. Mak kau apa dah sekui kau bono kau. Ni yo kui kan lo. Nama lah sakit. Ni kalau lu latih itu jangan diperisau. Ikon lah sakit kau. Lomba kau. Macam itu tu lomba. Jadi jangan perisau orang. Apa orang sakit kena kau? Iko agak bongkak kata dia. Man yang sanu tu batang cenai kau tu sakit kau. Dak lama rumah tang pai lagi ya. Nah yang tensi urut kali ni. Iya. Lah kalau membuat gulai kita, kasih tetangga itu kuahnya. Banyak kuah gulai waktu kita. Beng kuah rutinya. Baik coba ada agak gucio. Kaki ayam nol lo gucio pula. Alah rumah. Kalau bawa makanan dari pasar nampak di anak tetangga. Kalau ndak kan di bajan ditengok. Kalau tetangga itu nangis nak kan lo. Hanya nak lo bayar. Jadi jo tetangga kau deh. Ndak awak beriman donya Nabi kalau awak berjahat-jahat terhadap tetangga. Dulu sudah sering saya ceritakan ini, tapi untuk memohon mendekatkan contoh apa-apa diulang-ulang.
Imam Hasan Al-Basri bertetangga dengan orang Kristen, dengan orang Nasrani. Jadi mengalirlah air WC itu ke dalam kamar Buyaro. Dalam kamar lu air WC. Bayangin apa lu? Apa kata sang Imam Hasan Al-Basri? Dek, pembik kaleng pula. Tampung mah, penuh-penuh kaleng masuk buang. Tak tanyong lek ke orang dulu, pokok tampung aja. Bilo bau tentu setelah Imam Hasan Al-Basri itu sakit. Ayah pun mengalir terus, Kak. Kayaknya air WC kami, Kak. Iya. Kok kakak nggak ngasih tahu? Dalam agama kami, palyukrim jarahu, muliakan tetanggamu. Maka kami tidak mau merepotkan orang. Lah bapo lamun kalian tanggung sini koko lah 20 tahun ye. Lah awak jangan 20 tahun le. 2 jam melola lu kali. Jangan 20 tahun le. Iko. Memang payah dia mamalkan kaji tu. Senang mengaji tu nya, mamalkan kaji tu payah. Ya. Kok orang yang tidak punya tangan dan kaki, apa pekerjaannya di dunia? Adalah jahat terhadap tetangga. Mudah-mudahan jamaah Nurul Pala ndak ado na sawang ju na cedetura. Iya kan? Iya. Yang kedua, barisan yang kedua kata Nabi adalah orang yang digiring dari kuburnya seperti babi hutan, kerendiak. Apa bahasa Indonesia babi yang kondiak itu bahasa awak. Apa namanya? Jukut. Jukut itu nama. Kalau tidak nama bodoh jukut nama. Iya, iyalah. Jukut. Babi hutan. Maka pada zaman Nabi Musa dulu pernah orang tu berubah wujud jadi kera. Kunu kiradatan khasi. Mereka semuanya jadilah mereka kera. Jadi kera, jadi bau. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka asik menangkap ikan. Jadi ndak tahu nang semayang Jumat. Jumat ini ada satu. Awak Jumat ada Jumat kan? Tapi pada akhirat nanti manusia ada kelompoknya itu adalah seperti babi hutan. Apa amalannya itu ya Rasulullah? Ini orang yang meremehkan salat. Kau tengok orang yang mengenteng-entengkan salat, orang yang selalu meninggalkan salat, bahkan meremehkan salat. Maka kata Allah dalam surah Al-Mudassir, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia tidak salat. Kalau soal salat kok nana awak kok nana mama ayah kok ndak khawatir kok. Kalau anak-anak awak generasi kita itu yang kita khawatirkan. Maka banyak orang yang meremehkan salat itu. Maka kalau berbicara masalah salat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, salat itu kita kerjakan di awal waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ada waktu yang telah ditentukan. Jadi jangan diundur-undur. Ya. Kemudian salat itu dilandasi dengan ilmu. Boleh dikarang-karang aja dah. Ada orang yang menjamak salat tahajud dengan salat subuh. Dari kaji mano lo ada PR kan? Dah datang salat subuh dah. Bayar salat subuh lah ambil jago jamak kali gini. Mana dulu bisa.
Itulah makanya ndak ada ilmunya bertanya ndak lomur. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu-ragu bertanya. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu, orang berilmu, orang ahli zikir kalau kamu tidak mengetahui. Ya. Di salat harus dilandasi dengan ilmu. Kemudian salat itu tumaknina. Jangan bergulut-gulut. Apa usah bergulut-gulut roh? Bergulut-gulut juga. Setengah menit selesai. 23 rakaat salat tarawih witir selesai 7 menit. Oh, mak. Terapel lagi 120. Nak tahu gini war. Jadi salatlah kita usahakan khusyuk. Ya, itu ayat yang kita baca tadi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh benar-benar beruntung orang beriman. Orang beriman yang mana yang beruntung? Orang yang salatnya khusyuk. Kuntinan payah. Segala tekan nang melaku sesodo. Utang anda lu bayi tekan nang juga tu salat tu. Anak kunci hilang tekan nang juga. Ada salat khusyuk, ada salat sahun. Sahun itu lalai. Ada yang ketiga yuraun, ria. Kalau udah penuh orang seketi anca cara ibadah salat dari. Kalau hanya seorang aja, tu tidak menggulu-gulu itu. Tu nak. Maka salat kita, walaupun awak lah sekian tahun umur, kalau dibenahi dengan dipolo dengan salat awak jen bangi. Sama mi uduk je kadang selesai sobu bangi dia awak. Saya suka sekolahnya pandai lama jajaran ni ya. Nak mu cina turun kalau nak tapek suara jen bangi awak disabu. Ya. Ada bertanya? Ada bertanya? Kalau ada bertanya jawab dulu, kalau tidak dilanjutkan. Jadi salatlah kita ya dengan khusyuk. Salatlah kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian salat itu kita tambah dengan salat sunat. Jangan yang wajib saja. Kan banyak awak tu mengajar-ajar nak pokok aja kan? Nam pokok aja awak kajong nak sunat-sunat nak babuat. Sunat rawatib. Sunat yang kita kerjakan mengiringi solat wajib, solat fardu. Sampai hari ini masih ada juga lagi orang yang bersengketa masalah sunat fajar dan qobliyah subuh. Masih ada juga bertanya oleh kecing deh bebezo qobliyah subuh tu fajar tu. Nyitu duanya. Di Pulau Balik kalau pernah juga bertanya kalau salah tu qobliyah subuh, salat sunat yang dikerjakan setelah azan subuh. Azan bawa ke subuh tu. Nyadu je azan 2 kali. Mau karo 2 kali azan ke subuh tu. Sejam menjelang waktu subuh tu dia sudah azan. Tapi dia belum ada as-salatu khairum minan naumnya. As-salatu khairum minan naumnya dibacanya ketika muazin itu akan salat subuh betul. Jadi salat yang saya maksud tadi itu ala masuk waktu subuh. Salat sunat awak itu namanya qabliyah subuh. Atau sama dengan salat sunat fajar. Dia apa nama salat sunat fajar? Nyolat tabik fajar. Lah, jadi jangan mesti tangkau juga gara turun le. Kemanapun kita bertanya tetap sama jawabannya. Kalau ada buyanya yang berbeda, dialah yang salah. Nah, itu sepakat ulama ndak leh nama bezo tu.
Kalau adon bezo, berarti salah kan jiro. Nah, ada? Ada jalan, ada nanya, ada lagi kan? Kan nanya macam dulu. Aja lah tanya dulu. Bismillah. Ya, boleh biasanya itu juga bagang namanya. Apa nak kena pisang itu juga bagang lu. Apa nak kena pisang? Salat fajar tu itu juga. Kau bila subuh itu juga. Apa kena pisang? Namu tu berbeda. Ada orang menamakan kau bila subuh, ada orang menamakan salat sunat fajar. Nak pisah lah. Kalau berpisah tu berbeda tiap orang. Kalau tak berpisah lah. Itu juga bagangnya. Buya Taufik itu jurnya. Aduh. Jadi jelas lah je apa boleh nak. Ala sudah azan subuh lu tu salat apa nama tadi lu? Qabliyah subuh atau itu jurnya. Atau itu jurnya. Sama dengan salat sunat fajar. Alasannya sabu siapa? Apa dia bernama salat sunat fajar? Dia lah tabi fajar. Apa dia bernama qabliyah subuh? Qabliyah itu kan sebelum. Dah. Jadi yang mesti bertanya oleh kan? Podo apa deh. Lanjut ya. Yang ketiga lagi. Mereka yang digiring dari kuburnya perutnya besar. Dari perutnya itu keluar ular dan kalajengking. Apa kau jual dunia orang cerita itu Rasulullah? Dialah orang yang enggan bayar zakat. Putih kan ladan bayi batasan tadi kan jam bertanya masalah akhirat dulu je. Apa nak kau lulik je apa dulu dia. Jam bertanya je kau jadi kan. Jangan bertanya masalah akhirat tu dengan kacamata akal, tapi adalah ukuran iman. Maka orang yang enggan bayar zakat, kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar kepada mereka dia akan menerima azab yang pedih. Tentu orang kayu kono zakatnya. Orang nang cukup hartanya senisa. Sudah sampai setahun. Orang apa kok ndak zakat nemo zakat ini. Cuma awak kok lebih banyak awak nyelego le menemo zakat dulu daripada berzakat tu. Ya. Kadang-kadang orang mencari-cari alasan untuk tidak bayar zakat. Tapi ompek puluh dipisah-pisang dia kau anak iko nak jeng kono. Tu kono suano. Tapi lek jadinya kono apa? Dia dipindang ke anak kau, dibeng ke anak iko. Berarti nyukut setahun dulu tu suam pinjam lo lihat jadi ndak jadi apa jadi. Ndak milik penuh jadi. Kalau persoalan zakat itu sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan, ya banyak pertanyaan dari jemaah persoalan zakat itu. Ada kemarin yang bertanya kepada saya, tahun ko lebih kalun zakat buya 40 amilu 93,6 gram sudah dikeluarkan zakatnya. Tisuk tahun sok kalunnya lah buya. Abi dia lah. Itu kan. Ada dua pendapat para ulama. Ada yang berpendapat nan laba zakat cako isu ndak kalun jule. Ya, kenapa? Kecuali tambal sebanyak itu lagi pula. Itu ya. Tapi ada yang berpendapat untuk kekalnya, untuk lamanya harta itu sama kita bayar zakatnya. Ibu pilih mana itu aja. Ada yang berpendapat bayarkan zakatnya. Cenpiti untuk membayiin itu. Kalau yakin awak sekali itu aja bayinya, ya tidak ada masalah. Tambah lagi sebanyak itu lagi nanti bayar lagi. Ya. Jadi kalau salah zakat memang
lama pembahasannya, tidak bisa apa. Yang keempat, mereka digiring dari kuburnya adalah dari mulutnya keluar darah dan nanah. Ikolah orang yang kata Nabi waktu di dunia selalu berdusta dalam jual beli. Berdusta dalam berdagang, tidak ada untung kira haram. Haram lo tambah leh. Ya apa? Janganlah berdusta itu. Orang berdusta-dusta dalam baju bali. Jadi dia sampai awak buat itu. Nancak di hati. Nambu tetangga. Nanelok bawa lalu bercampur-campur. Jadi terkicu orang deh. Tu namanya curang dalam jual beli. Basabun kurang dulu hancak kok. Duyan kau duyan elok kau deh tabal nabu kau. Setelah di Bali tiba di rumah biju tinggalnya. Ala terkicu awak jadi. Sepandai-pandai tu. Pandai-pandai merayu orang supaya orang Bali sana ndak sana ndak. Itulah. Ya kau jangan awak pikir-pikir keuntungan aja dalam dunia kau konang pertanggungjawaban nah. Ya. Itulah yang keempat. Yang kelima, orang yang digiring dari dalam kuburnya berbau busuk. Manusia kok busuk, Mak? Kok kalau ada orang busuk itu orang yang suka berbuat maksiat sembunyi-sembunyi. Cina tak senan kau jualan dulu senan. Kok orang yang berbau busuk, busuknya minta ampun, ndak tolong orang menokek sekeliling dah. Apa amalan orang cina turu? Ya Rasulullah, ini adalah orang yang rajin berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi. Kau dosa, kau berbahaya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan lebih sampai puluh macam bahaya berbuat dosa. Baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Di antaranya dosa itu adalah mematikan hati. Hati awak mati deh. Dosa itu adalah menghambat ilmu. Maka anak sekolah kini payah mendapat ilmu dulu. Dia apa? Dosa cakap. Karena ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya akan padam dengan seseorang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau kini dosa itu terang-terang. Saya tengok tadi berita TV One. Seorang suami menjual istrinya kepada laki-laki hidung belang. La ilaha illallah. Perkara dunia kini kok. Yang lebih hebat lagi, dia melakukan hubungan telara itu istrinya dengan pelanggan tadi. Inyo ngasuh anak didapat. Laki cakap. Itu tidak ada utara. Yang lebih parah lagi, perempuan pula mau pula. Apakah maunya itu karena dipaksa oleh suaminya? Tak tahulah kita. La ilaha illallah, dunia kini Bapak Ibu sekalian. Terang-terangan Pak. Kalau yang tadi itu kan sembunyi di boro. Sembunyi-sembunyi di boro. Pura-pura datang tamu kan. Pura-pura datang tamunya. Tamunya tadi, pelanggan tadi dia sesuai transaksinya. Bapak 2 juta. Ada 2 juta. Iko, ndak lu 2 juta, 300-nya. 300. Coba dosa lah terjadi. Kau tahu, iko namoko dosa secara sembunyi-sembunyi. Nanan yang doanya mengasuh-ngasuh anak di depan orang kau pura-pura menerima tamu, dia coba bayangkan Pak, apalah ya nilai yang jadi persoalan.
Di Janawa bangga lo kok gini zaman gini kok banyak non bangga beda suara pak. Nggak takut beda suara loh. Zaman sekarang orang bangga berbuat dosa. Dah, nangkap apa le? Yang keenam, orang yang dibangkitkan dalam keadaan tengkuknya hampir putus. Tergulai-gulai jadi tua. Apa amalan orang seperti itu tuh ya Rasul? Orang menjadi saksi palsu. Ini banyak kita orang palsu-palsu tuh begini loh. Ijazah palsu lah jadi konsumsi umum. Ini banyak palsu. Ada lagi seorang datuk menikah dengan seorang perempuan. Entah palsu gak? Cek lu tak apa? Datuk umur 74 menikah dengan perempuan umur 24, 50 tahun selisihnya. Maharnya, mas kawinnya 3 miliar tunai. Kok tunai kah? Tanya itu tunai pitiru. Kok tetope kama amak cenai turu omon dah. Jawab. Ini kalau ada. Ya, piti 3 miliar cako. Itu jawab ibu. Temur atau enggak? Iya, yornya nak cayor. Nak cayor. 3 miliar cako. Uang lagi lesar dengan iyonya asli nya. Uang tu risau. Paja gadi umur 24, 50 tahun selisih. Bayang mana? Tapi dek piti. Memproduksi ke piti perlu ya Pak. Kalau ndak warna piti jinak bantar Iya Pak. Iya nak. Kalau ndak lawan warna piti dah Pak ya. Sesaru gitu Pak. Kene halau. Ya. Kene halau. Tadi saya cerita dengan seseorang. Manong tinggal di halau ni mintur bu ya lah nasi orang pula yang ni. Jangan sampai tampil. Halau ni mintur bu ya. Dah pun halau deh. Entar dia bayar cito bu ya. La ilaha illallah nasi orang pula yang ni. Itu dia. Jadi aja jadi ukuran ibu kan. Jadi orang yang digiring itu adalah menjadi saksi palsu. Nanindak sabu iyo, naniyo sabu indak. Akolah. Umpama ini. Si A ikut tanah ko iyo, si anu tu punya kok. Iya, saya tahu itu. Nyala babe piti kan jago kak. Iya. Sebelum ninyo ditanya oleh hakim, sang orang tadi disumpah dulu. Wallahi billahi tallahi. Sumpah. Iyo si anu punyanya. Iya pak tahu tuh saya tuh. Malam kok nak mau tololok leh. Iya. Nak mau tololok nak sumpah aja karo. Banyak kini orang menjonjol sumpah. Jadi kalau awak menjadi saksi palsu, menyampaikan cerita yang tidak benar, temo lah so. Tenggorokan dan palu hampir putus itu. Yang ketujuh, orang yang digiring dari kuburnya tidak memiliki lidah. Dari mulutnya darah dan nanah keluar. Ini orang yang enggan pula memberikan kesaksian. Kalau cakap saksi palsu, nanti kau tentu dia tapi nak amu dah, nak amu memberikan kesaksian dah. Dia tentu dia kejadian lah. Ya apa tak dia nak amu takut kena panggil. Akhirnya nanti hakim memutuskan tidak benar lagi. Karena apa? Awak nak amu memberi kesaksian. Ini dilema jadi Pak. Tentu dirinya, tentu bono dirinya kisahnya, tapi lemah lir deh.
Kijak kena panggil, kena panggil nak tolok awak awak banyak kau jual awak. Nah, itu tiap hari kan. Maka kita di dunia gini itulah banyak terjadi seperti itu tuh namu yang dah dijadiin saksi dah minta kesaksian namu. Pas tentu dia kejadian lalu. Itulah banyak terjadi di satu pengadilan orang yang bersalah tidak dihukum, ya, orang yang tidak bersalah yang dihukum, yang salah tertawa, yang benar masuk penjara. Nah, itulah yang perlu kita khawatirkan zaman sekarang ini. Yang kedelapan adalah orang yang kepalanya ke bawah, kaki ke atas, dari kemaluannya keluar darah dan nanah. Inilah dia para pelaku zina. Contoh tadi itu. Ya, orang yang menjual diri, wala taqrabuz zina. Tak taqrabu je lah lakukan kali dia. Tu tak taqrabu je turun. Maka sebanyak-banyak kini kejadian itu Bapak Ibu sekalian di kota-kota, anak-anak gadi, anak-anak pedusi yang bentuk bagus kecantikannya menjual diri untuk ekonomi. Ada pula orang tua yang menjual anaknya. Ada yang istri menjual suami menjual istrinya. Itu tadilah cerita tadi itu. Urang-urang nan ceneko ko tu nan di rasai dek besok. Mudah-mudahan di kampung awak tidak ada yang terjadi yang seperti itu. Dan yang paling parah lagi kalau sekarang ini laki-laki yang jajan keluar kepada wanita-wanita tadi kena penyakit AIDS. Tiba rumah pebosolonya bini tiba rumah. Bini pula kau ni penyakit pula. Merembes penyakit tadi Pak. Sudah pakai reproduksi lain tadi, pela kau banyak. Kalau banyak terjadi sama begini. Perempuan-perempuan yang tidak bersalah dia kena penyakit pula oleh gara-gara sang suami jajan keluar. Ya, tu hati-hati kita. Yang ke-10. Yang ke-10 ada 9 lah. Yang ke-9 adalah mereka yang digiring dari kuburnya wajahnya berwarna kehitam-hitaman dan kebiru-biruan, dalam mulutnya keluar api. Apulo kau juga cerita dulu, wahai Rasulullah, ini orang yang memakan harta anak yatim. Anak yatim menjadi piti-piti kumpul tu lah, anak yatim piti-piti kumpul itu kau sudah. Dia orang tuanya kaya, ayah meninggal, amak meninggal, hartanya diuruslah oleh pemilih-pemilihnya. Entah mamak lah, entah datuk lah, entah. Akhirnya nampak baju jago tu contoh nak piti. Orang cakap je nak kanyang. Di paje pun nak antu dia bawa. Banyak terjadi gini ibu. Jadi kok le dua awak nawu nan cerita dulu, tolong dipelihara betul. Uang anak yatim itu betul-betul diarahkan untuk anak yatim tersebut supaya jangan dia ayahlah meninggal, amalah meninggal. Aduh untuk mengurus roto cakole. Kok diuruslah oleh yang tadi itu, entah mamak lah, entah datuk lah, entah kakak segala macam. Akhirnya roto banyak. Ndak topik sasaran le. Itulah. Itu yang ke-10. Ke-9 ya. Yang ke-10 lagi. Alah Sudang. Apa lah? Tahu itu sudah. Tahu ya. Yang ke-10 adalah mereka yang kena penyakit kulit. Putih-putih Pak, bola-bola. Apalah amalan orang cerita itu kojol itu dunia Rasulullah. Ini adalah orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. La ilaha illallah. Orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Kontinan
dan ditanggung suka. Ya, orang yang doko kepada ibu bapa. Pahlawan. Maka kodok kaji tu. Barang siapa yang menginginkan hidupnya sukses, jadikan ayah sebagai raja, jadikan ibu sebagai ratu. Nak pembantu lah. Kau enggak? Jadikan ayah sebagai raja, jadikan ibu sebagai ratu. Tak pembantu. Kau ni banyak ke ni orang membuat amak sebagai pembantu. Kemarin ada yang bertanya kepada saya ketika ceramah, Pak. Daripada menjong piti lo ke pembantu ya, amu tewan jong ke amak awak le, amak awak do jadi pembantu. Apa jadi pembantu suruh piti lu baginya. Piti turu baginya jangan suruhnya kerja. Ya. Jadi mudah-mudahanlah bagi anak-anak yang durhaka kepada ibu bapak. Penggalinya. Jangan lawan-lawan lah. Boleh sangi orang awak ke ayah awak dah, ke amak awak dah. Orang nak melawan. Dia di dunia dia bertengok ke Tuhan. Ya, nak di akhirat dia dah di dunia aja lah. Kalau orang pelawan ke amak, pelawan ke ayah, tengoklah sengsara dia. Jadi cubalah doko lah ke enggak dah. Enggak tu orang dia awak tu tiada membuat awak lahir ke dunia ke dia musuh ilahnya. Tu amak dan rewel buya, sakit hati buya. Tidak boleh melawan, diam. Celapu jua mak awak mengatai awak, diam. Tidak boleh dibalas. Itu cara. Kok rewel lah namo kok kasar lah nak. Tidak boleh dibantah, tidak boleh disela sama awak. Diam aja. Ya, boleh melawan. Itu tekniknya tu. Itu nan ke-10. 11. Orang yang keluar dari mulutnya seperti buta hati, seperti sapi bentuknya, giginya besar, dia pakai tanduk seperti sapi, palo teno sapi, keluar pula air dari mulutnya itu. Ini adalah kata Rasulullah orang yang suka meminum minuman keras, narkoba, para narkoba, orang-orang yang apa? Inilah. Di dunia jo orang tertangkap narkoba tu. Cakap di TV tengok. Artis yang terkenal tu. Menjual narkoba dalam penjara tu. Badong tun ka Nusa Kambangan tendak. Leta kan tanggung situ dulu. Nusa Kambangan tu yo Pajau yang paling seram tu. Lawi sekeliling, akokin di Banten. Apa? Ngalir lah Pajau tu. Maka orang kalau terlibat narkoba bahaya. Di dunia sengsara, di akhirat juga lebih parah lagi. Itu ya. Itu yang ke-11. Terakhir yang ke-12. Iko unang kedua iko juga ajata jemaah Nur Balal. Orang yang mukanya bagaikan bulan purnama pada malam 14. Kalau ikonya lego makanya kan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondong orang takwa itu ke dalam sorga. Dibukakan pintu sorga oleh malaikat Ridwan. Apa kata malaikat? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera kepada kalian semuanya. Selamat datang. Masuklah kalian ke dalam surga ini. Nikmatilah apa yang ada di dalamnya selama-lamanya. Ikuti orang nan berlumba-lumba beramal. Mampa banyak amal solehnya. Laksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ikuti orang. Le masuk pula jemaah Nur Balanya. Lai. Mudah-mudahan kita mendoakan semoga jamaah Nurul Pala masuk ke dalam kelompok nomor 2 boleh. Dapat nak wasitu sesama kita so.
dalam masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dulu kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Kami jemaah Masjid Nurul Falah bermunajat kepadamu ya Allah. Sehatkan kami semuanya ya Allah. Kalau ada keluarga kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Allahumma sallim ala ahlina, Allahumma sallim ala jam'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkanlah rezeki jemaah kami ini semuanya ya Allah. Angkat hidupnya kepada yang lebih baik ya Allah. Tenangkan jiwa mereka ya Allah. Jauhkan mereka daripada bala bencana yang bisa menimpa mereka ya Allah. Jauhkan mereka daripada sifat hasad, dengki dan iri hati ya Allah, yang bisa membinasakan kami ya Allah. Allahumma sallim ala ahlina, Allahumma sallim ala jam'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.